Shalom, Shalom. Bapak Ibu yang kekasih, dimanapun saat ini berada keluarga-keluarga Kristen, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam mesbah keluarga. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk melakukan ibadah mesbah keluarga. Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap keluarga-keluarga yang melakukan akan mesbah keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih.
Tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami sekarang akan mendengarkan isi firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang bertata atas segala apapun yang kami dengar hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 1 Petrus 13. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perikop kita malam hari ini berbicara mengenai kekudusan dan kasih di dalam persaudaraan yang
kita hidupi setiap hari. Di dalam firman ini dikatakan bahwa sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Berbicara mengenai akal budi, maka medan peperangan yang terjadi di dalam kehidupan kita setiap saat itu ada di dalam pikiran kita, di mana ada orang-orang tertentu yang hidup kudus demi mereka mengejar keselamatan. Arti keselamatan baginya adalah kelepasan dari belenggu kedagingan. Itulah sebabnya ia berupaya menahan diri, sehingga pikiran-pikiran kita yang ada di dalam pikiran kita, yang berkecambuk di dalam pikiran kita, itu menyebabkan kita semua jauh dari Tuhan. Pikiran-pikiran kita yang saat ini selalu membawa kita di dalam keinginan-keinginan yang menjerumuskan kita jauh daripada Tuhan. Di sini Rasul Petrus berkata bahwa mari kita persiapkan di dalam setiap pikiran kita agar kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita fokus untuk datang menyerahkan seluruh kehidupan kita, sehingga keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kita itu terus terjaga. Itu harus kita melakukan semuanya. Kita mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan berikan, sehingga seluruh pikiran-pikiran kedagingan kita semakin hari kita semakin melepaskan itu. Kita menyalipkan setiap keinginan-keinginan daging kita, karena keinginan-keinginan daging kita itu membawa kita jauh daripada Tuhan. Kemudian hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu. Berbicara mengenai hidup sebagai anak-anak yang taat, itu adalah hidup yang taat sesuai dengan kebenaran firman. Kita taat di dalam kebenaran firman, itu akan membawa kita untuk melakukan segala perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan kebenaran yang telah Tuhan tentukan di dalam kebenaran firman Tuhan. Menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan adalah taat di dalam melakukan setiap kebenaran firman yang tercermin dari hidup kita setiap hari. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita adalah representasi kehidupan surga yang ada di dunia. Kita harus benar-benar melihat itu, dan kita harus benar-benar mencerminkan kehidupan itu, sehingga kita menjadi anak-anak yang taat. Anak-anak yang taat berarti kita memberikan gambaran yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menjadi suratan yang terbuka ketika orang melihat sikap kita, orang melihat perbuatan-perbuatan kita, orang melihat perkataan kita. Itu kita membawa dampak bagi kasih Kristus di tengah-tengah dunia. Kemudian, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Untuk itu Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Selama kita masih ada di dunia, Tuhan berikan kesempatan untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita melakukan kebenaran firman, agar supaya pada saat nanti ketika kita sudah menghadap di hadapan takhta Allah, maka kita akan menerima
semua janji-janji, yaitu kehidupan yang kekal. Sehingga kehidupan kita di dunia ini bukan kehidupan yang hanya untuk menyenangkan diri kita. Kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Untuk itu, hidup kita di dunia ini adalah hidup untuk Kristus. Kita harus hidup untuk Kristus sehingga membawa dampak bagi orang-orang yang ada. Mungkin teman-teman sekolah kita, mungkin keluarga-keluarga, tetangga-tetangga kita, tempat kita bekerja, dimanapun. Kita harus menampakkan kasih Kristus. Biarlah kasih Kristus itu bersinar dalam kehidupan kita. Sehingga kita bukan menjadi batu sandungan, tapi kita menjadi anak-anak terang yang menyinari dunia ini, yang menyinari dunia yang gelap ini dengan kebenaran firman. Biarlah kita semua sampai pada akhirnya kita semua menerima kekekalan yang Tuhan janjikan lewat kehidupan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Teristimewa hidup di dunia. Jadi hidup di dunia ini hanya sementara. Hiduplah untuk kehidupan yang kekal nanti, yang bukan di dunia tapi nanti di surga. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami bersyukur, biarlah kebenaran firman yang boleh hamba-Mu lepaskan malam hari ini, biarlah itu membawa makna, itu membawa pengertian yang benar bagi kami, sehingga kami benar-benar menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami hidup di dunia ini, hidup kehidupan yang sementara ini Tuhan. Kami boleh menghidupi kehidupan yang sementara ini untuk mengisi seluruh hidup kami dengan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga kami dapat membawa orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kami boleh membawa orang-orang yang belum percaya kepada-Mu Tuhan. Mereka melihat Kristus dalam hidup kami. Mereka melihat Kristus di dalam setiap tingkah laku perbuatan kami. Begitu Tuhan, mari Bapa pakai kami keluarga-keluarga. Kami keluarga-keluarga dimanapun saja kami berada, Tuhan pakai kami. Menjadi keluarga-keluarga yang berdampak bagi tetangga-tetangga kami. Tuhan pakai kami keluarga-keluarga untuk kami boleh membawa. Kami menuntaskan amanat agung. Menjadi messenger Pentakosta yang ketiga. Melalui keluarga-keluarga kami menyaksikan kasih Kristus dimanapun kami berada. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga saat ini Tuhan. Keluarga-keluarga saat ini yang masuk di dalam setiap pergumulan mereka. Yang mengalami kesulitan dalam hidup mereka. Yang mengalami permasalahan di dalam kehidupan, khususnya Tuhan masalah finansial, masalah keuangan. Mereka yang menghadapi setiap persoalan-persoalan di dalam setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun saat ini Tuhan. Keluarga-keluarga yang mengalami cobaan-cobaan, yang mengalami persoalan-persoalan hidup dalam kehidupan mereka. Yang mungkin saat ini mereka sudah putus asa, mereka tidak tahu lagi harus bagaimana. Tapi Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau adalah jalan keluar itu. Engkau memberikan kekuatan, kemampuan. Karena firman-Mu berkata bahwa cobaan-cobaan yang kami terima adalah cobaan-cobaan biasa. Dan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Pada saat kami tidak mampu, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Engkau berkata, Tuhan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Tuhan, kami berdiri bagi keluarga-keluarga yang berada di dalam pergumulan-pergumulan mereka. Pergumulan antara suami istri, pergumulan antara orang tua dan anak. Biarlah hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya, hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Biarlah Tuhan, Engkau pulihkan keluarga-keluarga, keluarga-keluarga yang ada di wadah ini Tuhan, dimanapun saat ini. Biarlah pergumulan-pergumulan mereka, kami berdoa Tuhan, sendengkan telinga kasih-Mu. Tuhan, dengar, jawab sahut di setiap pergumulan mereka. Pulihkan keluarga-keluarga yang mengalami keretakan,
Tuhan pulihkan keluarga-keluarga karena kami percaya Tuhan. Keluarga-keluarga yang hidup rukun, kesanalah Tuhan Engkau perintahkan berkat-berkat-Mu. Biarlah hari ini Tuhan, biarlah saat ini kami berdoa Tuhan, Engkau buka tingkap-tingkap langit surga-Mu, Engkau curahkan Tuhan berkat-berkat-Mu melimpah-limpah bagi keluarga-keluarga. Bagi setiap persoalan-persoalan Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Pemulihan keluarga antara suami istri, orang tua dan anak. Dan Bapa, kami berdoa untuk generasi-generasi anak-anak muda Tuhan. Bawa mereka di dalam takut akan Tuhan. Jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang menyesatkan, narkoba, narkotika, obat-obatan terlarang, seks bebas, LGBTQI Tuhan. Kami serahkan semua generasi-generasi anak-anak muda. Mereka adalah tonggak-tonggak gereja. Mereka adalah tiang-tiang gereja. Kami menyerahkan mereka biarlah di dalam takut akan Tuhan. Tuhan memimpin mereka. Mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk membawa seluruh hidup mereka. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan keluarga-keluarga. Semua keluarga-keluarga di wadah ini Tuhan, GBI Gihon Rayon 12. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong, Tuhan memberikan jawaban. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah sakit, di rumah-rumah yang terbalik, kami percaya oleh bilur-bilur darah anak domba Allah itu Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa kepada situasi kondisi iklim yang ada saat ini Tuhan. Panas global yang tidak menentu. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan Tuhan memberikan iklim yang terbaik Tuhan. Sehingga Bapa, iklim yang panas ini semakin hari semakin kembali normal seperti semula Tuhan. Kami berdoa, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kehendak-Mu jadi Tuhan. Iklim cuaca yang terbaik Tuhan berikan di kota kami, kota Pekanbaru, bahkan Tuhan di kota-kota yang lain. Kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan Gembala Rayon kami, Pak Gede Widiada. Kami serahkan dengan ketiga wakilnya Tuhan, Pak Yuli, Pak Darius, Pak Willy. Kami serahkan mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami, Tuhan lindungi mereka, tutup buku selimuti mereka dengan darah-Mu yang kudus, jauhkan segala susah, celaka, mara bahaya kepada maut. Lalu Tuhan pakai mereka sebagai para pemimpin-pemimpin. Tuhan mempersiapkan mereka agar mereka boleh mempersiapkan setiap kami yang ada di wadah ini GBI Gihon Rayon 12. Kami menjadi umat-umat yang layak, umat-umat yang dipersiapkan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami boleh menuntaskan amanat agung, menjadi messenger Pentakosta untuk membawa jiwa-jiwa, sehingga terjadi penuaian yang besar dan yang terakhir di akhir zaman terjadi di wadah ini Tuhan. Jadilah kami serahkan Tuhan Gembala Rayon, istri, anak-anak menantu, wakil kami serahkan keluarga, seluruh istri, anak-anak mereka, semua kami serahkan ke dalam tangan. Kami berdoa, kami menyerahkan wadah kami GBI Gihon Rayon 12. Biarlah Tuhan wadah ini menjadi wadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami menyerahkan semua kegiatan, aktivitas, ibadah yang kami lakukan. Semua Tuhan yang dilakukan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberikan kekuatan. Bahkan Tuhan Kau memberikan urapan yang baru. Sehingga Tuhan di dalam setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan, semuanya itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu. Kami menyerahkan Tuhan wadah kami GBI Gihon Rayon 12. Dengan segala pergumulannya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Karena malam hari ini kami boleh berdoa. Saat ini kami boleh menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang menuntun kami. Kami menyerahkan hidup kami malam hari ini. Bahkan Tuhan, sampai selama-lamanya kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menuntun kami, semua keluarga-keluarga. Wadah ini Tuhan kami serahkan di dalam tuntunan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan